Sebetulnya lucunya gini, mereka tuh ahli di luar, hancurnya di dalam sendiri. Jadi kita tuh gak ada masalah dengan ini. Tapi yang terjadi kan internal waktu itu ya. Ngomong nggak apa-apa kan ini sudah umum tahu. Yang terjadi yang paling pusing saya itu bukan mengendalikan cewek di luar. Ternyata waktu itu istrinya Irwan Chandra yang waktu itu mulai ada perasaan sama Lee Jong Hun, ya kan. Terus yang paling parah ketika terjadi pertempuran antara Lee Jong Hun sama Irwan Chandra, sudah. Jadi bentrok awal banget itu di situ. Irwan merasa, kenapa tokohnya dia kok yang paling terkenal Lee? Selalu kan di sebuah grup itu ada yang harus ditonjolkan. Pentolannya lah. Iya, nah ternyata yang akhirnya menonjol itu memang benar-benar Lee Jong Hun. Sebetulnya gini sih, kalau yang diperebutkan Noah, yang terang-terangan menunjukkan cintanya ke Lee juga nggak ditutup-tutupin. Dia apa adanya. Kalau perhatian sama Lee juga di depannya Irwan. Tapi juga dia perhatiin Irwan, juga perhatiin Lee. Tapi ke Lee lebih kelihatan lebih perhatian banget nih. Annyeonghaseyo, biar kabar semua mas-mas mbak-mbak yang di luar sana. Kembali lagi di Mas Korea. Hari ini kita kedatangan mantan manajer saya, sekarang jadi artis sekaligus jadi punya manajemen sekaligus jadi apa lagi nih, udah jadi duda semuanya. Kayak Sugi Mitro. Wow, ini keren. Waduh, yang keren Lee Jong Hun deh. Selalu keren dari dulu sampai saya sekarang. kagum. Korevi kan dulu jadi manajemen, ya. Sekarang bakal jadi manajemen punya sendiri, ya. Udah artis juga, nyanyi juga. Dan saya lebih kagum lagi rambutnya udah tumbuh. Dulu rambutnya mirip Mama Korevi kan dulu kan. Nggak sampai parah kayak gitu lah. Itu kebanyakan beban ngurusin hits, jadi bisa rontok semua. Oh iya, memang memang hits tegangan dulu, tinggi ya. Dulu itu dablek semua. Iya. Oh Ferdinand enggak, yang enggak. terutama saya ini dablek banget ya. Dablek tapi tetap gemesin lah. Jadi Amin. banyak digemarin sama seantero jagat ya. Amin zaman dulu ya. Kalau Ini lagu pada tahu nggak? Kamu nggak tahu kan hits? Tahu. Yang mana? Lagunya? Pokoknya mereka berempat. Oh, anggotanya aja udah salah. Tapi sebelum tanya-tanya, Ko Sugi membawa salah satu artisnya dan juga ini adalah Miss Chinese Indonesia 2022, yaitu Kimberly. Jadi dia punya prestasi, kita sedikit bahas prestasi dulu. Kimberly, coba kenalin dulu, kamu punya prestasi apa aja dikit. Soalnya jarang. Yang datang di sini biasanya kayak Rido, yang nggak punya prestasi apa-apa. Kayak saya, prestasinya cuma mulut. Soalnya Kimberly ini jago ya. Terus kayak siapa yang rata-rata, pokoknya teman-teman yang kadang-kadang cuma jagonya mulut. Dia punya prestasi. Coba jelasin prestasinya Kimberly. Okay, hello, my name is Kimberly Sugianto. I am your Miss Chinese Indonesia 2022 and also Miss Chinese World Indonesia for 2023. Thank you. Wah, bahasa Inggris, ngerti nggak artinya? Ngerti. Tapi kalau dia lagi bahasa Mandarin, gue agak bingung-bingung mesti buka kamus. Jadi ini kan tadi Inggris, sekarang bahasa Chinese dong dikit. 大家好，我是钟嘉玲，我的英文名字是 Kimberly Sugianto。 Oh, 很高兴认识你们。 Wah, apa itu? bahasa Korea gimana ya? Annyeonghaseyo, Kimberly kok. Tapi ya kita juga bingung kan, ada teman saya kodok begini. Oh gitu ya. Tadi artinya apa itu artinya? Halo semuanya. Tajahau ya, dah halo semuanya. Nama saya Zheng Jialing, itu Chinese name. Terus nama bahasa Inggris saya Kimberly Sugianto. Oke. Sangat senang bisa bertemu dengan kalian. Oh, oke. Tapi namanya mirip Mama Kosugi ya? Sugi Mitro, Sugianto mirip. Oh iya, mirip namanya. Jodoh hampir jodoh. Jodoh maksudnya jodoh manajemen. Kamu mikir iya, apa? benar, Nggak mungkin nawarin yang tua begini, nggak mungkin. Iya. Kalau memang jodoh Sugi itu namanya Sugi itu banyak. Oh, banyak artinya. Artinya kaya. Kalau Boso Jowo, Sugi itu Sugi. Oh, Sugi itu kaya, benar. Kaya. Kalau Anto itu Sugi duit. Oh, uangnya banyak. Iya, kalau Sugi Mitra tuh banyak mitra kerja. Oh, mitra kerja. Jadi uangnya banyak, uang yang kaya, mitra kerjanya kaya, dia gabung. Jadi kaya uang, kaya. Benar. Jadi Kimberly nanti cari duit buat saya gitu. Jadi antara kurang ajar ya ini. Jadi kita bahas sedikit. Ko Sugi itu dulu kita punya manajemen Ko Sugi Mitro. Waktu itu aku, Irwan, sama Ferdinand. Iya, masih inget lagunya kan? Oh, kamu tadi salah bilang anggotanya 4. Kita cuma 3 aja berantem bubar. Itu lagunya If You Love Me. If you love me, say yes. Udah pertama sampai terakhir gitu aja lagunya. Oke. Jadi kita sedikit bahas.
Gimana waktu zaman dulu kalau ingatannya Kosugi waktu hits zaman dulu 2011 sampai 2013, 14 kita terakhir sama Ferdinand kan? Iya, itu pengalaman paling berkesan ya. Soalnya pertama kali saya memanajemenin artis dan nggak nanggung-nanggung. Nah sebelumnya belum pernah jadi ikut Nggak manajemen. pernah. Itu pun manajemenin artis karena nggak sengaja waktu itu. Ketemu Irwan dulu. Ketemu Irwan lagi nge-gym di Surabaya, dia bilang, gua mau bikin boyband set. Boyband apa? Tapi awalnya kenalannya kan di gym. Di gym, nggak ya? kenal kan? Nggak kenal. Jadi Irwan lagi angkat berapa dumbbell, Iya. tetenya goyang-goyang tuh. Maksudnya chestnya. Iya. Akhirnya dia juga kan tetenya lumayan gede. Jadi adu-aduan tete, makanya bergabung. Enggak gini ya, benar. Dia cerita karena Irwan kan famous, waktu itu kan benar-benar terkenal. Jadi kalau di gym kan dia sebenarnya di Jakarta, cuma waktu itu lagi di Surabaya. Terus lewat cerita, gue mau bikin boyband, gue juga bingung boyband. Aku agak bingung juga. Zaman itu belum ada konsep boyband. Bener, kan waktu itu memang Korea lagi mulai mulai naik ya, Super Junior kan Super waktu Junior. itu ya. Nah, waktu itu terus saya, saya cuman iya. Nanti bertiga saya juga ngomong apa ini? Saya juga nggak terlalu tangkap, cuman tukeran telepon kan. Tapi kita obrol ya. Itu kan berapa tahun lah? 9 tahun lalu. 2011. 2011 berarti sekarang 2023 berarti 11-12 tahun. Iya. 12 tahun lalu Kimberly 10 tahun. Jadi dia nggak ngerti ceritanya. Dia Tahu lah 11-12. Oh 11-12 ya. Oh ya Super tahu ya? Juniornya tahu, hitsnya nggak tahu, nggak terkenal kayak zaman dulu. Mau tahu ya? yang zamannya Smash itu, zaman itu. Oh iya. Ya, dulu kalau orang bilang kan number 1 Smash, nomor 2 hits. Jadi Karena kenapa hits nggak bisa nomor 1? Karena Smash anggotanya lebih banyak. Tapi Setuju. pokoknya kalau hits itu isinya yang badan-badannya besar. Iya, jualannya bertiga. cuma badan waktu itu ya benar. Yes benar. Iya, benar. iya. Tapi saya sedikit bahas kenapa zaman waktu 11-12 tahun lalu berarti Kimberly kepalanya 10 tahun, kepala angka 1 ya. Tapi Angka berapa zamannya waktu itu? Seri Bell itu. Hah? Angka berapa waktu itu? Siapa? Kosugi Oh. 12 tahun lalu angka 3 Usia ya? saya? Keempat. Ya, angkat sudah masih kepala 3 itu. Oh masih 3. Iya, sekarang sudah lewat Saya kepala 1000 tahun. 2, Iya. 10, 2, 3. Iya, beda Sekarang udah mau dasar. 5, udah mau 4, 20. Kelihatan Tapi tuanya karena ya kita ya. kita tua tapi tetap berjiwa muda, nggak kalah kan. Betul. Oke, lanjut Iya. lagi terus. Ketemu di Jadi- gym, atau tete terus. Enggak. Tapi kalau umum atau tete ya kan kita perlu Iya. hangatin badan kita. Kita minum dulu. Oh, Ini minum dulu ini. jahe merah AHMH. Jadi Oh, ini gitu. aman ya. Gitu ya, Ini oke. bisa, ini ginseng Korea juga ada, jahenya Oh. juga. Wah, memang enak nih. Jadi langsung tambah panas ngomongnya. Oke, lanjut. Ceritanya gini, suatu malam gua lagi lembur di kantor. Irwan mengirim sebuah video klip. Oke. Hits boy band, yes. Oh, udah ada ya waktu itu? Oh, baru jadi kasarannya itu waktu itu? Sudah jadi. Oh, yang waktu full? itu kan, waktu itu saya belum manajerin si Hits kan. Cuma Irwannya, lagu nah. Yes ada dulu. Terus saya kaget kan malam-malam dikirim. Terus, wih keren juga nih, Indonesia nih, kaget. Terus gua baru lihat anggotanya 3 itu. Memang dia agak menonjol sih. Soalnya dia paling Korean. Ini kok bisa muka Korean gini? Tapi Ferdinand juga agak Korea waktu itu ya. Mukanya kan agak kayak Rin kan waktu itu. Iya. Potongannya. Terus gua bingung. Gila, ini 3 orang keren-keren juga ya. Boleh juga ini kalau Boleh juga apa? Boleh juga diembat gitu? Enggak. Bukan, Boleh juga diobitin. di manajerin. Enggak, soalnya gue langsung gini. Kebetulan waktu itu saya kan pegang beberapa brand di Surabaya. Yes. Pabrik-pabrik kan banyak di Surabaya. Nah, salah satu brand yang gue pegang itu Precise waktu Ya, itu. sepatu. Gue langsung mikir, gila, ini kalau tak gandeng sama Sepatu brand ini? sepatuku, jadi deh. Karena ini sepatu kan juga arahnya fashion. Terus mereka ini sangat fashionable. Gue langsung bilang waktu itu sama Irwan. Gue langsung bilang, Wan, ini lu ada manajer nggak? Oh, gue sendiri. Gue mulai tanya, lu sekali manggung dibayar berapa? Ayo berapa? Masa gue yang ngomong. Loh, waktu itu aku nggak tahu biayanya berapa. Kecil katanya, cuma dipanggil 1 juta, katanya kadang 2 juta. Nah, itu aku nggak tahu. Jadi saya mulai tahu itu setelah kita udah kayak termasuk paling kamu tinggi. pasar gitu ya? Iya. Jadi waktu itu nggak Nggak ada tahu. biaya buat aku juga nggak tahu. Bukan, katanya pengen murah-murahan waktu itu masih an. Karena kan baru ngorbit kan, belum terkenal. Lebih mahal aku dipanggil Pocari Sweat sendiri. Iya, itu dia, benar. Nah, Karena aku brand ambassador waktu itu. terus aku lihat, memang gini kok, kalau musisi, kalau mau masuk TV kadang malah bayar. Oh iya, kita ini dibayarin cuma sejuta gitu kan. Kalau TV, Iya, TV kalau kan. offer kan, Iya, belum offernya kan masih baru 1 waktu itu di mall. itu offer aku sendiri. Oh, nah gua waktu itu cuma lihat, Sayang ya gitu. sayang ya. Gua langsung tanya waktu itu sama Irwan, Bro, gua manajerin mau nggak?
gue nggak pernah manajer artis, gue langsung ngomong. Tapi gue bisa dapetin iklan buat kamu. Masa gue bisa? Irwan kan kaget. Oh iya. Gue dapetin langsung. Waktu itu pertama kontrak 350 juta kan, kalau nggak salah waktu itu. Itu juga aku nggak tahu. Wah, 350 juta. Aku taunya kepala satu. Enggak, gue langsung dapetin 350 juta. Tapi kan dipotong-potong yang datang ke aku kan Bukan, kecil. gini. Tapi gue perjanjian. Kan ini sepertiga. Gini aja deh, bagi 4 ya. Oh, Kosugi juga minta. Kan gue nggak dibayar manajer. Oh, jadi gue bagi kan 4. Gue yang harus negoin, gue yang harus Ya terbang. makanya 350 bagi 4 berapa? Nggak sampai 100. Ya memang. makanya aku ingat itu Iya. dikit. Nah, itu Oh, dia. dasar ini. Lumayan lah. Ternyata aku baru tahu loh 10 ini. tahun lalu lumayan kan, 350 bagi 4 ya 190-an lah, 80 lebih. Ya sudah, kita bagi. Irwan kan datang terus kita ketemu di satu mall yang Sutos itu kan, kenalan baru jumpa, makan Pokoknya bareng. makan aku ingat itu doang. Nah, sudah. Setelah itu ya sudah, berjalannya waktu, gua oke sama Irwan, gua mulai cariin, lihat kontrak-kontraknya. Gua mulai cariin klien-klien yang mau bayar bagusan gitu loh. Nah, Iya. itu ceritanya. Oke. Nah, itu ceritanya sih. Tapi Oke. akhirnya mereka memang ganteng. Jadi ganteng-ganteng banyak yang ngefans. Nah itu berarti kan kita dari nol nggak punya apa-apa, gabunglah jadi ada brand Iya. dan lain-lain, kita dari situ mulai naik. Kalau Kimberly ini pertama kali debut menjadi Miss Indonesia atau Miss Chinese Indonesia dulu atau langsung itu? Pertama di Miss Chinese Indonesia. Itu tahun berapa? 2022. Langsung juara 1 itu? Iya. Wah ini beda sama kasus kita. Kita waktu dari Gembet dia langsung jadi juara. Oke. Kenapa awalnya mau ikut audisi kayak gitu? Memang dari dulu suka modeling atau gimana Itu cita-cita sih sebenarnya. Oke. Jadi dari kelas 5 SD waktu aku sekolah, aku paling tinggi. Oke. Terus ada satu guru aku nih yang langsung bilang, "Kamu di kelas paling tinggi. Mister bisa melihat ada potensi di kamu. Kamu jadi Miss Universe ya nanti." Miss Universe. Bilangnya Oke, dulu. ya. Kan itu yang paling Oke, paling dunia top ya. ya, paling top. Nah, terus sejak itu tumbuhlah di dalam hati gitu kayak oh iya ya pengen jadi cita-citanya nih jadi seorang putri beauty queen gitu. Teruslah dijalanin sampai pas lulus kuliah ada guru nari aku dia ngechat mau nggak ikutan ini ada open registration Oke. gitu. Terus ya udah deh ikut terus Langsung jadi juara. Iya. Padahal itu yang ikut total berapa orang itu? Total waktu itu ada kayak kalau total bisa 20-an, cuman karena banyak yang ada yang mundur dan segala macam kayak jadi 16 gitu. Oke, jadi 1/16 dia menjadi juara ya, menjadi prestasi. Nah, udah langsung prestasi langsung dicomot gitu ya intinya ya. Enggak juga Pertama sih. gimana kenalan Kosugi? Kalau versi Kosugi nggak usah didengerin dulu dari kamu. Dideketin kah atau gimana kah? Ini kan kadang-kadang ini kan ya itu malak nih orang ini. Oh, waduh. Kan dia pintar melihat prestasi orang, karakter orang dia kan pintar dia jadi. Makanya kayak di gym aja bisa gitu. Oh iya, kan. di Jawa sama-sama main tete aja bisa nih. Jadi Kimberly setelah pas ikut audisi itu Kosugi belum kenal dong. Oh, belum. Jadi setelah jadi juara 1, gimana proses kenalan Kosuginya? Jadi waktu itu ada acara di mana para putri lagi kumpul. Oke. Terus itu acaranya Pak Hermawan Kartajaya Oke. dengan Pak Joni Sugiarto. Nah ini acara dari Eljon di mana banyak putri bertemu dengan para bisnismen gitu dan disitulah kita berkenalan. Terus nyambung. Ternyata kita tuh sama-sama backgroundnya desain. Oh ya, Gitu. desain awalnya. Iya, aku kuliahnya design communication. Oke, desain communication. Terus dari desain kok nyambung, terus akhirnya diajakin nih ada syuting buat brand internasional. Oke. Terus ya udah kita dari situ syuting lanjut terus sampai sekarang. Oh sampai sekarang, berarti udah kenal Kosugi total berapa lama? 3 kalau kenal itu dari Januari. Januari. Tapi kalau intens kerjasamanya itu 3 bulan. 3 bulan, oke. Jadi 3 bulan intens ketemu. Jadi Kosugi lihat apalagi kan nih pakar branding nih. Melihat dari Kimberly ini apalagi ini kan udah Chinese, Miss Chinese Indonesia top nih udah. Kan bakal ada beberapa audisi lagi, beberapa kontes lagi. Kira-kira melihat apa nih? Sebenarnya gini, kalau dibilang manajemenin artis di sepanjang hidup saya memang banyak yang minta. Cuman sepanjang hidup saya baru 2. Pertama Hits, kedua Kimberly. ini baru kedua. Iya, aku nggak pernah mau banyak artis yang kepingin di manage saya karena mungkin lihat saya kan skillnya di pakar branding, kemudian bisa mengonekkan dengan banyak klien atau bagaimana mengarahkan. Cuman saya nggak pernah tertarik. Meskipun banyak artis terkenal yang juga sudah datang kepingin saya manage, saya nggak pernah tertarik. Jadi alasannya hatinya nggak connect gitu loh. Kalau waktu sama Hits waktu itu ketika ketemu bertiga, saya lihat karakternya sebenarnya aku langsung suka. Oh ini punya
karakter yang unik-unik dan menurutku Tiga-tiganya beda. beda meskipun akhirnya ada permasalahan, tapi sepanjang berjalan dengan Hits sebetulnya antara kita aja baik-baik aja. Saya sama Hits juga waktu itu kompak kok sama Silly sama Ferdinand dan enjoy karena merasakan waktu habis syuting pun kita nggak ke klub malam, kita habis syuting selalu meeting bagaimana konser tadi kurang apa. Pokoknya Itu kita- saya berjam-jam kan sampai Kita pagi. cari pastikan minuman yang non mineral Non- yang biar six pack, terus Iya, iya, gin, non alkohol ya. non alkohol. Alim sekali ya, sangat-sangat maksudnya gaya hidupnya sama. Jadi Jadi semua pikir kita ini suka cowok. nah, ya. Umpannya. Soalnya terlalu alim. Jadi kamu Terlalu tahu alim, benar. ridersnya ya. Hotel yang ada gym. Air putih yang Iya, kita ridersnya. ya itu. Nggak boleh ada Makanan minuman keras. sehat. Udah kita Nggak nggak ada. mau pergi. Nggak, kadang-kadang kan cewek-cewek nunggu di depan. Itu kita nggak mau. Jadi pikirnya itu kita banyak pacaran waktu itu. Waduh. Dulu ada, Tapi ada. paling kocak gini deh. Saya sampai pernah ingat di satu kan kita keliling kota. Kalau Hits itu sempat di satu kota malah waduh sampai histeris-histeris di bandara Mana tuh, sampai mana ada tuh yang ya? pingsan. Ada yang di kota apa tuh Kalimantan mana itu yang show yang di 25.000 orang di lapangan. Mana itu. tuh itu waktu itu? Nah, setiap heboh itu dan yang paling seru apa? Saya yang paling bingung karena saya ini yang bagian mereka kan habis show kan harus dikembalikan ke kamarnya kan. Karena Hits juga orangnya nggak mau terlalu banyak lama-lama. Mereka langsung konsen meeting. Oke, tadi kekurangan kita meeting bersama kekurangannya apa ke depan harus live kayak apa. Setelah itu tidur. Berdoa dulu, yang pasti berdoa, sehat. Dan yang paling lucu saya masih ingat di beberapa kota, padahal cewek-cewek itu sudah berseliwar-seliwar di depan kamar hotel kepingin ditarik. Nah itu tapi bukan salah juga. Jadi gua malah ada yang sampai sudah ngecat saya kan. Gak bisa Hitsnya dikeluarin, gak bisa. Malah sudah ada gerombolan-gerombolannya nih. Gua bilang, sorry nggak bisa, Hits harus berdoa, Hits harus diskusi. Kayak so suci gitu ya. Orang lihat kayak so suci, Padahal so kenyataannya apa, gitu, kayak memang kenyataannya Tapi gitu. kalau sekarang gimana? Sekarang kan Lebih alim lagi, kemana-mana sebenarnya. sama istri, kemana-mana sama istri, bawa anak. Enggak, sebenarnya lucunya gini, mereka tuh alim di luar, hancurnya di dalam sendiri. Oh, Bukan hancur, hancur tuh berantem. hancur berantem tapi untuk menjadi baik. Jadi kadang jadi kita tuh gak ada masalah dengan ini, tapi yang terjadi kan internal waktu itu ya. Ngomong nggak apa-apa kan ini sudah Ngomong nggak apa-apa. sudah umum tahu. Yang terjadi yang paling pusing saya itu bukan mengendalikan cewek di luar. Ternyata waktu itu istrinya Irwan Chandra yang waktu itu mulai ada perasaan sama Lee Jong Hun ya kan. Dan itu susah di ngomong gimana lagi. Gua yang paling tahu semua. Tapi ini menghangatkan hati. Tapi ini hari ini karena sudah lewat ya. Jadi kesulitan saya jadi manajer waktu itu adalah permasalahan itu di internal. Pertama, mereka ganteng, mereka didolakan Indonesia, mereka sosok wanita ya sosok pria yang didolakan banyak wanita dan mereka alim, termasuk cowok-cowok yang benar-benar Yang penting sehat. hidup sehat, nggak nakal, terus berjuang. Nah, yang lucu waktu itu Ferdinand saya harus sembunyikan, dia sudah punya anak, kita harus bilang dia nggak punya anak kan? Ya waktu itu dia udah nikah, udah punya anak. Sudah punya anak, tapi kita harus menyembunyikan dia tidak ada anak. Belum nikah juga. Belum nikah. Padahal Belum istrinya punya ikut kadang kalau ke konser. Itu Karena pun harus- fans-fans yang dulu boyband itu nggak mau Iya. artisnya punya pasangan. saya harus Korea menyembunyikan. juga gitu kan. Oh, lebih Iya. parah kalau di Korea. Tapi di Hong Kong juga sama, di Laos juga punya istri nggak pernah ditunjukin, terakhir baru keluar kan. Jadi saya harus menyembunyikan istrinya kalau konser apa, kesulitan gitu. Terus yang paling parah ketika terjadi pertempuran antara Lee Jong Hun sama Irwan Chandra, sudah. Tapi sebelum terjadi itu gini, kan Irwan kan leader, dia Iya. ingin konsepnya sesuai dia, tapi konsepnya kadang-kadang kan kurang pas kan. Kalau aku memang sensitif masalah perform, aku mau berdirinya gini, jogetnya begini. Kalau Ferdinand vokal, jadi kita bersuara terus bertiga karena mungkin kita pinginnya yang bagus kan. Tapi dari situ mungkin Irwan kan pasti leader, Iya. udah senior dulu. Sedangkan setiap selesai perform itu pasti foto paling banyak kan aku. Jadi bentrok awal banget itu di situ. Iya benar. Gitu. Bentuk awal adalah Irwan merasa kenapa tokonya dia kok yang paling terkenal Lee. Kan kalau di awalnya di perform, dulu kan Irwan yang selalu di tengah kan awalnya. Lama-lama digeser. Saya juga lihat performnya bagus Lee yang di tengah. Secara kan selalu kayak Blackpink kan ada dua yang di depan, duanya nggak terlalu kelihatan. Selalu kan di sebuah grup itu ada yang harus Yang paling ditonjolkan. jadi pentolannya lah. Iya, nah ternyata yang akhirnya menonjol itu memang benar-benar Lee Jong Hun. Nah, semakin tenar, semakin banyak fans, akhirnya ya karena kalau urusan cinta, gue selalu bilang, gue nggak bisa. Saya sempat bilang waktu itu sama Lee, waktu mulai terjadi perasaan cinta ya mungkin ya internal itu, gue yang bilang Lee, itu keputusanmu. Sampai saya juga pernah. Hangatkan hati dulu ya. Ini agak tegang nih soalnya.
Soalnya gue pernah marahin mereka, bener-bener gue marahin. Ini maunya kemana? Aku bilang gitu. Lu mau gimana? Ingat yang kamu waktu di airport yang kamu diam-diam ke Korea itu, ingat gak? Yang gue jemput di airport, kurang ajar nih. Ternyata Ke Korea? kamu ke Korea sama Moa waktu itu. Lu bilang mau urusan apa, terus kamu dijemput gak mau. Kan gue kan tanggung jawab nih sebagai manajer. Lupa lu. Udah lama nah, banget ya. pokoknya lucu. Gue pergokin mereka ke Korea lagi mau ngurus sama, tapi akhirnya gue bilang gini, sudah lah, lu mau jadian, lu mau apa, itu urusan. Tapi itu, oh ya lanjut dulu. Itu urusan Seru sambil makan tahu. Iya, salah saya ya. itu urusan Kimberly, ya. urusan percintaan kalian lah. Yang penting gini, yang penting band ini mau kemanain. Makanya kita 2 tahun kan bertiga, yang tahun ketiga Irwannya sudah keluar. 2013. 2013 Irwan sudah nggak ada, karena Irwan juga bentrok sama Ali terus, nggak ketemu. Terus dia ceraikan 2012. Iya. Ini cerainya karena konflik di dalam atau cerainya gimana? Konflik dalam itu mungkin 40%. 60%-nya yaitu ya ada terjadi dia sama mantannya kan, berarti kan. Tapi Dari intinya, ekonomis, finansial, iya. KDRT dan lain-lain. Menurutku sih gini sih, mereka sih sebenarnya kalau aku nggak lihat yang urusan percintaan ya, karena itu internal mereka. Tapi kalau menurut saya sebagai seorang manajer, saya punya hits boyband itu ikut bangga gitu loh. Karena secara anaknya baik-baik dan sangat berjuang. Karena mereka tuh waktu muncul pun sangat dihina banyak, dibully banyak orang. Nggak bisa nyanyi lah, nggak bisa apa. Dan Lee Jong Hun aku masih ingat perjuangannya, dia les vokal, dia berusaha memperbaiki suaranya. Meskipun akhirnya dia menemukan karakter suaranya memang unik gitu loh. Nggak harus yang bagus tapi unik. Kalau Ferdinand memang jago nyanyi. Kalau Irwan susah ngafalin. Saya masih ingat. Jadi kalau setiap konser itu dia di pesawat itu cuma ngafalin lagu. Karena permintaan request lagu dia selalu paling nggak hafal ya. Suka salah terus ya. Dan ini yang suka marah si Lee Jong Un. Jangan ngafal. Nah, gua masih ingat sekali. Tapi ya itulah sebuah grup ya. Karena kita lihat di Indonesia pun saya banyak nemuin, ternyata waktu kita konser bersama-sama grup band lain, saya juga menjumpai beberapa band yang terkenal itu ternyata nggak saling ngomong antara anggotanya. Iya. Jadi mereka tuh benar-benar artis, di panggung harus kelihatan kompak, setelah turun panggung mungkin musuhan. Lucu ya. Lucu. Unik Dan ya. itulah sebuah profesional. Oke. Dan mereka tetap belajar nyanyi bersama, tetap ya jadwal dipenuhin. Apalagi kalau masih ingat waktu itu syuting pagi di Dahsyat di Inbox. Cuman waktu itu karena saya memang domisili Surabaya, saya nggak banyak di Jakarta. Jadi saya titip waktu itu pakai bentuk kirim asisten yang untuk dampingin mereka yang bisa kos di dekat mereka. Oke. Saya kalau ada acara besar aja baru muncul. Jadi kalau ke Hong Kong waktu itu Kita konser. Udah sampai internasional. 2 kali di Hong Kong. Dan nggak sombong sih, waktu itu 6.000 TKW ya, kebanyakan 16.000 itu yang disuarakan paling kencang kita, termasuk yang nunggu depan hotel paling banyak. Meskipun kita dengan 10 artis yang hit semua, tapi kita yang paling dielok-elokkan meskipun nyanyinya kalah sama yang lain. Zaman dulu. Oke, jadi ini sedikit histori saya Lucu yang lah. pandangan sama Kosugi. Nah, kalau Kimberly 2022, berarti kan udah lewat, berarti ini setahun. Nah, ya udah setahun. Selama setahun Kimberly gimana karirnya? Setelah jadi Chinese Indonesia, Miss Chinese Indonesia kan udah juara 1. Sampai hampir setahun lebih ini karirnya menurut kamu Kimberly makin maju atau gimana? Syukurnya makin maju, sekarang jadi lebih ke arah entertainment. Jadi bagi yang nonton tertarik untuk host atau acting ya boleh juga. Oke. Kalau gitu kita tes. Ini kan ada 2 produk. Ya, ini Thalassa, ini punya yang kakak saya yang botak ya. Ya, coba ini anggapannya ini produk, ini kamu harus memperkenalkan ini. Namanya Thalassa. Coba kita lihat seberapa jagonya Kimberly ya. Kita lihat ya. Tadi keunggulannya ada apa aja dulu? Jadi kaya karbohidrat. Dan juga umbi-umbian yang paling sehat. Oke, 3, 2. Bentar, ini situasinya gimana dari kita ngobrol? Enggak, atau kita nggak ada. Oh, nggak ada. Soalnya Kimberly sendiri suka dengan produk ini, memperkenalkan produk ini. Coba. Kita noleh di sini main tertawa-tawa. Kita pengen lihat skillnya Kimberly. Oke. Temen-temen tau gak sih? Hari ini aku lagi makan snack Thalassa. Enak banget. Jadi dia ini kaya akan karbohidrat kompleks, ada vitamin A, B, C, dan kalau misalkan makan ini kan umbi-umbian yang paling sehat. Jadi kita tuh kenyangnya lama. Kalau mau badannya bagus, makannya snack Thalassa. Jadi badannya tetap bagus.
Wah, briefingnya singkat dan nggak jelas tadi ya. Nggak jelas, lebih jelas dia ya. Tapi dia jelas. Saya kalau dengerin dia nggak jelas. Kalau dengerin Kimberly kan langsung nyangkut ya, bagus. Makanya kan nggak salah kan gua mau manajerin dia. Oh, makanya kenapa saya tadi suruh ini, Iya. saya ini mau ngangkat itu karena setelah Iya. Hits dia nggak pernah mau jadi salah satu artis manajer artis, tapi Kimberly akhirnya mau. Pertama ajak dia, kamu jadi artisnya, dia gimana perasaannya? Aduh, tete gede banget gitu, enggak ya? Enggak. Kayaknya point of view kita waktu itu beda kayaknya. Oh, jadi gimana pertama kali dia bilang mau handle Kimberly, pas pertama kali kamu rasain dan kesannya gimana? Awalnya takut. Iya pasti. Kalau jujur ya, karena kan aku pertama kali masuk di dalam industri entertainment, jadi dan sering banget ya kalau entertainment tuh dibilangnya serem, berbahaya, terus glamor, gemerlap, jadi takut gitu. Apalagi gayanya sangat nyentrik. Oh iya, memang yang modelnya kan kakek-kakek yang aneh gitu ya. Bukan kakek-kakek, Enggak ya. gini-gini Omong, muda. koko, ya, oke. Nah, cuman setelah diskusi sama keluarga, terus juga diskusi secara dalam gitu kan, oh ini di sini karir path-nya aku mau kemana gitu. Oke. Oh ternyata ada nyambung nih visi misinya gitu. Ya udah, jadi kayak boleh deh lanjut gitu. Jadi lebih dapat rasa aman, oke, bisa. Rasa aman. Jadi kayak bodyguard sekaligus ya. Oke, nah sekarang juga kan pasti diskus sama mamanya juga. Pas ketemu mama bilang apa? Kosugi orangnya kayaknya bisa dipercaya atau modelnya kok nyentrik atau apa gitu, ada omongan-omongan nggak yang dia nggak tahu apa aja. Kalau gitu kita Iya, bisik aja. Masuk semua suaranya. Oh iya juga. Kalau dari orang tua pasti lihatnya pertama dari gayanya memang ada nyentrik gitu. Cuman kan ngobrol, diceritain dulu backgroundnya gimana. Sempet ceritain tentang hits juga. Jadi aku udah tahu tentang hits sebelumnya. Udah tahu tapi anggotanya 4 tadi ya. Jadinya 1. Oh ya, 4 ya, dia benar, dia yang selalu ikutin ya. Iya benar. Terus ya dari situ kayak oh iya tahu tuh sebagai hits kan dulu waktu ngobrol sama mama itu juga ada kakak. Jadi kakak tahu hits. Oke, kakak usianya? Kakak usianya 30. Oh, kalau 30 tahu banget ya. itu ya. Oke. Kalau 22 masih nggak tahu ya tadi ya. Masih belum lahir, masih kecil. 10 tahun. Oke, terus? Lupa dikit. Lupa dikit. Nah, terus ya udah dari situ ngelihat oh emang udah ada kan hasilnya hits Kali Jong Un gitu. Terus ya udah jadi kayak ya udah deh boleh kita coba dulu. We never know if we never try. Oke, jadi sekarang udah jalan total 3 bulan. 3 bulan. Intens. Gimana, puas kerjaannya? Nggak bisa bilang puas dulu nggak sih, kan baru 3 bulan. Oh, 3 bulan. Lihat harus jenjangnya jauh. Jangan harusnya panjang, ya. Jadi, Kosugi punya rencana apa buat Kimberly? Kalau hits kan dulu kita 3 tahun berjalan, dan juga memang ada beberapa brand masuk, kita bentrok, berantem. Pokoknya paling susah ngurusin itu bukan ngurusin fansnya, ngurusin internal. Kira cuma ngurusin Lee Jong Un doang. Wah, tiap habis perform, bayangin kita harus perform keliling kota ya. Dengan posisi mereka itu berantem. Makan. Jadi kalau briefing itu mukanya cemberut, tapi di panggung kita harus yakinkan mereka nggak boleh cemberut gitu. Di depan fans nggak boleh. Tapi kalau lagi meeting cemberut-cemberutan duduknya jauh-jauhan. Bahkan kadang kalau makan pun bisa posisinya jauh sekali. Ya terus lanjut. Ya nggak apa-apa. Gara-gara sesosok wanita yang sih ya, talas saya enak ya. Yang memang layak diperebutkan ya, karena kita lihat sendiri kan Moa hari ini juga menjadi seorang istri yang sangat membuat hidup Lee semakin bahagia. Amin. Apalagi sudah mengaruniai 2 anak baru lagi. Terus aku lihat juga keluarga Lee bagus ya, bisa harmonis sama anak-anaknya yang dari Irwan. Kemudian juga masih sering anak-anak itu ketemu sama Irwan, ya kan? Maksudnya Lee tidak ada melarang. Dan aku lihat ini bagus banget, dan Irwan juga sudah punya pasangan lagi, ya kan? Jadi maksudnya ini sebuah hubungan yang cinta nggak bisa dipaksa. Diperebutkannya sih cukup seru sih. Kalau Lee Jong Un itu ya, kita yang Lee Jong Un itu orangnya pendiam. Jadi kalau dia ada masalah ketahuan sama dia, pasti diam aja, diajak bicara pun nggak akan bicara. Merengut aja. Yang saya pusing itu dengerin curhatnya Irwan sih waktu itu. Irwannya curhat ke saya. Tapi dalam satu sisi saya nggak bisa negur keras juga ke Lee Jong Un karena saya harus bangun moodnya mereka semua. Nggak boleh mereka mau perform terus malah saya bikin suasana semakin keruh, berkelahi. Justru saya harus menenangkan satu-satu, ya itu yang paling berat sih tantangan. Kalau zaman dulu di podcastin viral sih. Iya, masalahnya curhatnya ya karena dulu nggak ada podcast ya, YouTube juga masih baru mau terkenal, ya kan waktu itu belum terkenal, masih ring RBT awal-awal itu. Nah, sebetulnya gini sih, kalau yang diperebutkan Moa sih memang masalahnya terlalu
nggak kayak cowok ya, nggak kayak cewek ya, kayak cewek jagoan yang terang-terangan menunjukkan cintanya ke Lee juga nggak ditutup-tutupin. Dia apa adanya. Kalau perhatian sama Lee juga di depannya Irwan. Tapi juga dia perhatiin Irwan, juga perhatiin Lee. Tapi ke Lee lebih kelihatan lebih perhatian banget nih. Jadi contoh nih waktu syuting, Lee misalnya ada keringat netes, dia langsung bisa kasih tisu ke Lee. Kue kalau ada makan, Lee pasti sudah disiapin. Kodok juga kalau aku lapar dikasih talasa, kodok juga siapin ini loh minumannya jahe merah emak. Gua bilang ini aku ngakui Moa memang keren sih. Karena apa? Dia tidak menutupin. Tapi di depan orang memang. Kalau dia suka, dia nunjukin. Dia benar-benar tidak di rumah sekarang suka ninggalin saya. Dia tidak menutup-nutupin kalau dia memang suka sama Lee. Meskipun itu, tapi dia juga saya nggak nyalain juga karena di internal mereka mungkin waktu itu juga sudah ada masalah. Jadi saya juga nggak akan ikut campur terlalu dalam. Saya bilang urusan cinta saya nggak bisa ikut, itu hati masing-masing. Tapi kalau sudah terima project, terima klien, paling nggak ini kontrak 3 tahun beresin deh. Makanya setelah 3 tahun beres, gue juga cabut deh dari capek gue ngurusin artis. Sebenarnya gue sudah nggak kepingin ngurusin artis lagi. Sudah tidak mau sebenarnya. Tapi ini Kimberly diapain? Baru 3 bulan kasihan anak ini baru menetes dulu dari telurnya. Ini kan sudah berapa belas tahun nggak pegang. Nggak, sebetulnya karena ketika ketemu Kimberly waktu itu awalnya bicara santai juga nggak sengaja. Kebetulan kita duduk satu sebelahan di sebuah acara ngobrol. Saya cuma feeling aja ini orang kok beda, kok baik ya. Terus nggak lama saya juga lihat-lihat karakternya ini unik nih. Terus dia juga orangnya padanya. Soalnya Kimberly juga bilang kok bisa ketemu lagi, mau tanya. Terus akhirnya saya bilang waktu itu masih inget kan. Waktu ada acara pembukaan resto, kamu kalau mau besok nyusul deh, gue ada pembukaan restonya si Baby Niken yang penyanyinya si Dewi, terus kan banyak artis datang. Dia habis foto studio niat juga langsung nyusul saya, padahal kan kemarin habis syuting yang brand internasional itu sama Kimberly. Terus tapi lucu, memang waktu syuting tuh kita juga geraknya kok gampang banget ya. Aku biasanya kan model banyak nih, sudah biasanya kalau yang brand itu kan cowoknya saya, ceweknya biasanya ganti-ganti. Cuman yang ini kok gampang banget, kayak sudah ada chemistry-nya. Terus Kimberly ini besok ngajak ketemu, ya sudah kita ngobrol kerjaan deh. Dia nyusul, saya lihat niat juga dari PIK bisa nyusul ke rumahnya selatan. Nggak lagi pemotretan dia. Pemotretan di PIK. Begitu ngomong-ngomong, dia juga bilang, kok ngobrol yuk. Sekalian ketemu, dia waktu itu ngajak ketemu orang tuaku sama si kakaknya kan. Kayak mau nikah ya ajak ketemu orang tua. Bukan, ngobrol karena dia kan orang omong ya. Jelas. Kalau loh, yang mau marah harusnya dia. Kok Sugi enggak. Harusnya bersyukur. Ya, gua juga orangnya aku nih gini, gua dia orangnya lihat ketulusan ya. Gua lihat ketulusan ya. Jadi ketika orang anak ini niat nih. Anak ini niat, dia juga pengen jadi artis besar. Terus kita lihat dia attitude-nya juga bagus. Attitude-nya bagus. Yang penting aku lihat itu, ya sudah deh. Gue pengen tolong si Kimberly pakai jalurku ini gimana bisa ngoptimalin dia secepat mungkin. Nah, karena intinya gue lihat ini feelingku dia bakal jadi bintang besar. Feelingku doang ya. Cuman waktu kan bisa salah, bisa enggak. Cuman ternyata berjalannya waktu cuman baru berapa bulan gue ajak ke komunitas-komunitas yang saya punya. Semua sangat respect sama Kimberly karena dianggap attitude-nya sangat sopan, baik. Dan ternyata Kimberly pun bisa berjuang sendiri. Dia juga menemukan nanti pertengahan bulan ini mungkin dia sudah akan banyak masuk di beberapa media digital dan media di mana-mana yang perjuangan dia sendiri. Dia benar-benar ikut casting, dia berjuang tanpa bantuan saya ya. Maksudnya saya melihat ketekunannya luar biasa. Jadi aku lihat ini saya cuma bantu ngarahin aja. Kalau dia sudah bisa jalan sendiri pun saya bilang kamu jalan sendiri aja, nggak harus sama saya gitu loh. Saya intinya bukan, kita ini kan ngomongin kerjaan. Jadi menurutku lagi muji Thalassa jangan kurang ajar ya Thalassa. Karena Thalassa ini enak, jadi kita harus buktikan bahwa memang Kimberly akan jadi bintang besar. Makanya yang dengerin nanti lihat ya, tunggu tanggal mainnya. Gue yakin sih, gue harusnya kayak Lee Jong Hun dari awal juga gue sudah yakin ini pasti jadi bintang. Meskipun agak awal-awalnya susah diatur, ngambekan, terus berkelahi gara-gara istri orang. Tapi untungnya dia tanggung jawab ya, berkelahi istri orang dinikahin beneran. Coba kalau nggak nikah sama gue hari ini juga marah-marah juga. Lu sudah bikin susah, sudah bikin gue capek. Ini lagi mabuk ada ini lagi. Mabuk kena Thalassa sebenarnya. Tapi untung dinikahin dan dia bertanggung jawab dan dia bertanya baik tentang keluarga. Jadi gue ikut happy gitu loh. Iya. Jadi pengorbanannya semua tuh ada hasilnya positif. Oke. Kalau Kimberly sendiri kan awalnya pengen jadi Miss Universe. Tiba-tiba jadi juara Miss Chinese Indonesia. Sekarang mau pingin jadi entertainer. Pingin jalurnya lebih kemana? Hosting, drama, maksudnya aktris atau
Apalagi ada ya? Apalagi? Oh, penyanyi atau Dia bisa stand up nyanyi modeling? Oh, bisa nyanyi juga. Bisa. Masih belajar. Oke, jadi pertama kali. Kemarin ngarang lagu loh malan. Oke, habis ini kita tes. Tapi pinginnya ke arah mana dulu? Kalau saat ini sih lagi casting juga dan Casting apa? sekarang Drama, lagi iklan. sinetron. Oh, iklan. Ya, Oke. udah lock juga, udah Oke. syuting, tinggal tunggu rilis. Oke. Cuman lagi pengen coba di syuting apa acting. Acting. Acting di kayak film layar lebar. Gitu. Oke. Sama tertarik hosting juga sih. Hosting juga. Tadi kan udah bisa promoin. Kalau hosting jangan bilang Lee Jong Un. Oh, Nanti kegeser dia, iya. Enggak, kan kita beda, kan cowok cewek. Oh iya. Nah, jual rezeki Bisa sudah kok. diatur Tuhan. Jadi nggak masalah. Bisa collaboration nih. Ya, amin, amin. Oke, kalau gitu. Mana tentu abis ini kita punya ini channel sendiri. Channel sendiri. Iya. Jadi mau di entertain ya menurut saya ya harus Iya. jujur Iya. apa adanya. Pingin omong, Korafi, pingin gitu. Iya, supaya dia dengerin kan. Tapi Benar. harus tunjukin benar-benar skillnya. Makanya tadi dites ternyata dia bisa promoin talenta nggak Iya. baik. Berarti sekarang coba tes actingnya. Katanya pingin jadi sinetron juga. Acting coba. Kamu sekarang lagi punya suami yang suka selingkuh. Suka selingkuh dan ini nggak tahu diri. Uangnya semua dari kamu. Padahal ngomongin si Lee Jong Un nih ya kayaknya ya. Jadi ini harus beralih ya. Kasihan. Masa gue jadi korban jadi Lee Jong Un-nya. Ini Ya. agak balas dendam. Ini balas sekarang. dendam. Ada. Jadi ini koko-koko atau papa-papa suami yang suka selingkuh, udah duit nggak ada, banyak kayanya. Kamu cewek yang udah banyak uang tapi tetap setia dan kasihan gitu. Intinya konsepnya begitu ya. Jadi kamu terakhir kamu balas dendam, kamu ninggalin dia dan kamu pergi dari sini gitu ya. Oke ya. 3, 2, 1. Oh. Yang ngomong duluan aku atau? Yang biasanya yang marah kan omong dulu ya. Oh iya ya, kamu yang serang dulu. Dasar gitu. Oke? 3, 2, 1. Lu masih nggak mau pulang? Tergantung kalau dimarahin ya nggak mau lah. Duit kamu sadar gak dari siapa? Ya tahu-tahu ada di dompet. Kalau kartu kredit, kartu rekening kamu? Kan dari dulu sudah ada isinya. Oh Iya. ya? Hmm. Kamu yakin kalau aku pergi kamu bisa hidup? Ya kalau nama rekeningnya nggak diganti masih nama gua kan ya bisa aja hidup. Nggak tahu diri, nggak punya malu, masih bisa makan dengan santai. Soalnya enak sih yang dimakan ini. Gua mau nambah lagi. Sebentar. Orang lagi fokus jangan talasa langsung. Tapi bagus Kimberly. Tapi ini harus kita ngaku ya. Aku duduk samping, aku melihat ada getaran. Kakinya itu getar, dia lagi nervous ya. Jujur dia saking groginya itu kakinya getar, tapi dia tetap tone-nya bagus. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Berarti dia hosting oke, acting oke. Berarti tes lagi apa les vokal juga kan ya. Berarti tinggal apa tes nyanyi sekarang berarti ya. Ini channel Ini ajang pencari bakat ini. Iya, biar orang tahu bakatnya Kimberly. Karena banyak. apa? Kita ada talasa tanah. Ahem jahe merah contohnya ya. Gak usah pakai whisky, mabuk pakai Oke, jahe minum merah dulu, juga minum bisa dulu. ya. Minum dulu. Oh ya, Mama Kimberly lagi buka minum whisky loh ya. Ini jahe merah sehat ya. menghangatkan perut juga, jadi tetap sehat. Tadi aku dengar kalau buat haid juga bagus Yes, ya. cewek betul. Kan sakit perut biasanya ini kan minum ini katanya haidnya lancar. Banyak serat tadi, bikin orang bisa gampang BAB. Ya. Bener nggak? Enggak, bukan ke Makanya serius. BAB ini lebih ke kenyang yang lama. Loh, kalau orang gampang BAB dia tuh bisa bagus. Iya, Jaga iya. badan, tetap Iya, jaga iya. badan. Iya. Iya, bentuk badannya Lagi jadi omong bagus kan nggak bisa jahe dulu merah kan? Hema omong gimana? Oke, intinya dua-duanya produknya bagus. Sekarang kita tes Kimberly nyanyinya seberapa jago. Karena aku dulu juga jelek banget. Aku nggak ngerti tone, nggak ngerti tempo. Gua tahu lagu dia yang paling lucu kalau ini. Laskar Pelangi. Apa? Laskar Pelangi. Coba. Kemarin nyanyi depannya Dia udah mau nyanyi. Dia udah ambil nafas. Aduh. Oke. 3, 2, 1. Laskar Pelangi. Bentar. Laskar Pelangi. Gimana? Yang kamu tahu aja. Atau mau lagu Mandarin juga nggak apa-apa. 我爱你
有多深，我爱你有几分。 Selamat ya Pak atas pernikahan anaknya. ini Lagu nikahan, lagu nikahan. Kita juga sorry. pernah nyanyi di Samarinda waktu itu. Kamu masih hafal dong? Duet aja dong, duet. Ya bagian depannya ya. 3, 2, 1. Ni wa wo ai ni yo duo sen wo ai ni yo ji fen. 你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。 Saking bagusnya ada teman saya Rido lagi tidur ya, bagus ini. Jadi Nina Bobo, enak banget kan? Berapa nilainya Kimberlyn suaranya? Kita channel Masku itu selalu jujur. Jahe merah Ahema enak ya, mengangkat tubuh Talasa ini enak ya, dan juga akan jual September ini. Tapi jujur, actingnya dia bagus, terus hostingnya bagus, nyanyinya les vokal udah berapa lama? Baru 2 kali. Baru 2 kali, makanya perlu dilatih lagi karena jujur, saya juga suara masih jelek ya. Jadi saya menilai dia masih 6 ya skornya. Jadi menurut saya yang suara bagus-bagus kayak Glenn itu baru 9 itu kan masih jauh lama level dia. Saya aja level 3, kamu 6 udah bagus ya kan. Jadi latih terus. Iya ya lah. Sekarang gantian, Lee Jong Hun sama Sugi Mitra menyanyi akan dinilai oleh Kimberlyn. Oh boleh. Sambil Jujur makan ya. Talasa tapi Nah. ya kan asik. Oke, ayo. Lee Jong Un dulu ya? Aku dulu. Kamu dulu. Setidaknya sama Kosugi mah bagus anak pulang. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya untuk dia. Oke. Sekarang Kosugi Mitro. Oh, aku nilai dulu. Jangan nilai dulu. Oh, nilai dulu. Ah, enggak. Nyanyi Nyanyi dulu. dulu Oh dong. ya, aku nilai dulu. Si botak ini repot nah. Oke. Nilai saya berapa ya di para juri? Drum roll tuh. Kalau buat aku dari yang nggak bisa nyanyi 8. Wah. Bener ini punya artis yang bagus ya. Iya. Penuh ya munafik ya bagus. Bagus. Oke. Iya, Kosugi, bener. giliran Kosugi. Aku nyanyi, mau lagu apa? Kalau yang aku tahu sih baru keluar single ya. Itu mau yang kedua atau yang ketiga boleh lah. Yang mana Yang aja. kedua ya. Kalau Gape padahal ngakaknya sama dia loh. Oke. Tapi lagunya terlalu ngerok, nggak cocok. Oke. Dan terasa indah saat kita bersama, dunia seakan milik Lee Jong Hun dan Kimberlyn. Jangan, nanti viral kalau yang itu. Oh, gitu ya? Ini anak seusia anak saya nanti. Oke, terus lanjut. Langsung referen aja deh. Oke. Selamat tinggal kekasih hatiku, ku berharap kau temukan jalan terbaik. Tak mengapa jika aku terluka, asal kau bahagia. Nah, aku denger ini langsung ingat seseorang, teman saya Rido Ilahi. Itu dia semoga melupakan mantannya bisa menjalankan, ya kan? Itu bagus. Ini lagunya ini meaningnya bagus. Ya, ini lagunya artinya memang harus kita itu harus merelakan yang sudah berpisah dan move on, mendoakan yang terbaik untuk pasangan supaya dia bahagia. Kebahagiaan dia adalah cinta kita. Oke, sekarang para juri kasih nilai berapa? Drum roll dulu. Oh, drum. 7. Jadi sekarang Kosugi udah pegang Kimberlyn yang artis yang kedua setelah His. Iya. Punya plan-plan ke depannya apa agar dia bisa sukses sebelum closing gitu ya? Kalau plan saya sih, Kimberlyn harus lebih mengolah medsosnya dulu, karena medsos itu bagian penting di dalam personal branding hari ini. Kedua, networknya harus dikencengin. Apa? Network. Oh, network. Iya, jadi makanya pergaulan diperluas. Dan tadi itu, di luar pun ketiga attitude harus dijaga. Karena apa? Bisnis itu pada dasarnya orang tuh melihat karena dia cocok dan suka. Jadi pada akhirnya kalau kita attitude baik, kita juga rajin posting di medsos, orang juga bisa mempelajari karakter kita, itu nggak usah cari duit, duit datang sendiri. Karena itu yang saya alamin hari ini.
Oke. Saya cuma posting medsos dan hampir tiap hari itu selalu ada yang cari ke saya untuk bisnis. Bisnis. Termasuk jadi partner bisnis. Dan itu sebetulnya ingin saya bagikan tips-tips itu ke orang-orang dekat saya. Oke. Ataupun ke klien-klien yang mau tanya, saya selalu bilang, nomor 1 attitude. Terus kalau semakin terkenal, pasti suara sumbang banyak, berita negatif banyak, nggak usah didengerin, karena itu sudah rahasia umum ya. Kamu mau terkenal, hatersnya pasti tambah banyak. Kalau belum banyak haters, belum terkenal. Dan itu jangan dimasukin telinga, karena saya sudah mengalami begitu banyak suara sumbang yang saya juga nggak ngerti kok bisa ada cerita-cerita aneh. Tapi ya kita harus lurus saja ke depan. Yang penting kita nggak kayak gitu, nggak usah dipusingin. Kita tetap fokus ke depan gitu aja. Tadi saya tanya plan buat Kimberly, dia tetap ngomong buat dirinya sendiri juga ya. Bagus. Saya suka salut. Bukan. Awalnya udah benar. Loh, Sampai itu- kontak media sosialnya dia. Bukan, Oke. media sosialnya Kimberly maksudnya. Oh, iya. Karena iya. gua lihat gini, Kimberly ini dia terkenal Miss Chinese. Yes. Tapi nggak banyak orang tahu. Terus gue lihat postingannya masih kurang konsisten, kurang ini kita ngomong apa deh, makanya langsung di follow ya biar dia konsisten. Iya. Kemudian- Instagramnya apa? Nggak usah kamu ngomongnya, manajernya harus tahu. Kimberlyn.s, jadi benar. Kimberlyn pakai S. YN terus titik S. Jadi TikToknya juga ada, cuman TikToknya saran saya segera diganti nama. Kemarin saya masih terus karena jangan pakai nama pakai bahasa gambar-gambar. Udah ganti itu. Sudah ganti Kimberlyn S-nya. Pokoknya harus nama sama semua karena itu adalah branding. Jadi kalau Kimberly ke depan sih sementara ini sampai beberapa bulan ini cukup bagus, cuman speednya aja kurang cepat karena harusnya 3 bulan ini dia Baru 3 bulan. dia jauh lebih, apalagi setelah ketemu Lee Jong Un ya, sampai nggak dapat sesuatu. Ini ada yang salah dari Lee Jong Un. Dari Lee Jong Un. Bukan saya, yang salah itu Korofi berarti. Oh, ini ya, yang ini ya. Oke, kalau Kimberly sendiri punya plan ke depannya seperti apa? Kalau dia kan pasti support, tapi buat kamu sendiri ke depannya gimana? Punya plan apa aja? Kedepannya jujur banget, aku punya role model itu Audrey Hepburn. Oke. Jadi dia berkarya dan berkarir di dalam entertainment, tapi pada akhirnya dia itu untuk sosial. Jadi berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu dan selalu menjadi role model buat semua wanita di dunia. Oke, dia tetap jadi kayak Miss Chinese Indonesia loh. Ya, tetap itu bagus. memang jiwanya dia. Oke, jadi semoga Kimberly sukses terus, Kosugi juga sukses terus. Makasih. Ya, Dan Lee Jong Un juga sukses, semakin sukses. Amin. Next time kita ketemu lagi, kita bahas yang lain. Jika hari ini kan lebih ke perkenalan kamu. Next time Ya. kita ngomong lagi, sering-sering mampir ke Masko juga ya. Oke, kalau gitu. Nanti kita ada channel bareng. Oh, channel bang, amin. Korofi dengerin. Oke. Masko dan Ciman ya. Oh, iya. Apa? Ciman dengerin. Enggak, kalau yang channel baru harus namanya beda dong. Oh, iya. Oke, kalau gitu Mas Korea, ya thank you so much udah nonton. Semoga next time kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Annyeong, bye-bye.